Pendidikan karakter di era digital adalah proses mendidik siswa agar memiliki nilai-nilai moral dan etika yang baik, sambil memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Ada pengajaran nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga pada cara memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk membentuk individu yang berkarakter kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di dunia digital. Sedangkan filosofi eksistensialisme merupakan ajaran filsafat yang melihat segala gejala berpangkal pada keberadaan eksistensi. Eksistensi merupakan salah satu cara manusia berada di dunia, yang mana cara wujudnya manusia berbeda dengan cara wujudnya benda-benda materi, di mana keberadaan benda-benda materi berdasarkan ketidaksadaraan akan dirinya sendiri, dan juga tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Namun manusia berbeda dengan materi, manusia berada bersama dengan manusia lainnya sama sederajat. Benda-benda materi akan bermakna karena manusia. Jadi, eksistensialisme lahir karena ingin menempatkan kembali diri manusia pada tempat yang sebenarnya. Manusia sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Manusia tidak sama dengan materi. Manusia tidak hanya akal dan manusia memerlukan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Kata eksistensi berasal dari dua kata, yaitu ex yang artinya keluar dan sistensi yang artinya berdiri atau menempatkan. Justru itu kata eksistensi diartikan sebagai manusia yang berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia memiliki kesadaran bahwa dirinya ada. Manusia dapat meragukan segala sesuatu, akan tetapi yang pasti adalah dirinya ada. Dan dirinya disebut dengan aku. Segala sesuatu di sekitarnya dimulakan dengan dirinya, seperti handphoneku, komputerku, rumahku. Manusia senantiasa menempatkan diri di tengah-tengah dunia sekitarnya, sehingga ia terlibat dalam alam sekitarnya dan bersatu dengannya. Sekalipun demikian, manusia tidak sama dengan dunia sekitarnya, tidak sama dengan benda-benda, sebab manusia sadar akan keberadaannya. Nah, pendidikan karakter di era digital dari perspektif eksistensialisme menekankan pentingnya individu mengembangkan kesadaran diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Teman-teman, sekarang kita membahas pada materinya pendidikan karakter di era digital dari perspektif eksistensialisme menekankan pentingnya individu mengembangkan kesadaran diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Berikut beberapa konsep kunci. Ada konsep dasar eksistensialisme. Yang pertama adalah kesadaran diri. Nah, kesadaran diri itu adalah kemampuan untuk mengenal, memahami, dan menerima diri sendiri, termasuk diri sendiri. Pengenalan diri, memahami kelebihan, kekurangan nilai dan prinsip. Terus ada pemahaman emosi, mengenali dan mengelola emosi. Terus ada pengembangan identitas, membentuk citra diri. Terus ada lagi refleksi diri, menganalisis pengalaman dan kesalahan. Nah, manfaat dari kesadaran diri juga yang pertama meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan kemampuan mengambil keputusan, meningkatkan hubungan interpersonal, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, ada juga tuh cara mengembangkan kesadaran diri tuh. Yang pertama meditasi dan refleksi, yang kedua jurnalisme atau menulis pengalaman. Yang ketiga, diskusi dengan orang lain. Yang keempat, menerima umpan balik. Yang kelima, belajar dari kesalahan. Dan yang keenam, mengembangkan kemampuan mengamati diri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran emosi. Terus yang selanjutnya, yang kedua adalah kebebasan atau freedom. Mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan. Kebebasan adalah kemampuan individu untuk membuat pilihan dan menentukan nasibnya sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari luar. Kebebasan itu ada banyak. Yang pertama ada kebebasan berpikir, kemampuan untuk berpikir kritis dan independen. Terus yang kedua kebebasan berbicara, kemampuan untuk menyatakan pendapat dan pikiran. Yang ketiga ada kebebasan beraksi, kemampuan untuk membuat pilihan dan melakukan tindakan.
Yang keempat, ada kebebasan memilih, kemampuan untuk memilih jalan hidup dan tujuan. Yang kelima, kebebasan beragama, kemampuan untuk memilih dan menjalankan agama. Nah, manfaat dari kebebasan itu mengembangkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan tanggung jawab, meningkatkan kesejahteraan mental, mengembangkan demokrasi dan partisipasi. Yang ketiga adalah tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk mengakui dan memenuhi kewajiban, konsekuensi, dan dampak dari tindakan, keputusan, dan pilihan. Manfaat tanggung jawab itu meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan kesadaran diri, meningkatkan hubungan interpersonal, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kesejahteraan mental. Cara mengembangkan tanggung jawab itu yang pertama mengakui kesalahan dan meminta maaf, membuat rencana dan memenuhi target, mengambil keputusan berdasarkan nilai, menerima umpan balik dan kritik, mengembangkan kemampuan mengamati diri. Yang keempat, autentisitas. Autentisitas adalah kemampuan individu untuk menjadi diri sendiri secara genuin dan tidak berpura-pura. Jadi autentisitas itu menjadi diri sendiri ya, dia tidak menjadi orang lain, tapi menjadi dirinya dia sendiri. Nah, manfaat autentisitas itu meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan hubungan yang sehat, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kesadaran diri. Nah, caranya tuh mengembangkan autentisitas itu yang pertama refleksi diri, yang kedua berbicara dengan jujur, yang ketiga menerima kritik, yang keempat mengakui kesalahan, yang kelima mengembangkan kesadaran emosi, yang keenam menghindari peran sosial yang tidak sesuai, yang ketujuh membangun hubungan yang autentik. Strategi pendidikannya itu yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah. Adalah metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama. Berikut adalah langkah-langkah dan manfaat PBL. Langkah-langkah PBL yang pertama itu identifikasi masalah. Terus yang kedua analisis masalahnya, yang ketiga definisiin masalahnya, yang keempat pengumpulan alternatif, cari solusi atau potensial, yang kelima evaluasi alternatif, tinjau kelebihan dan kekurangan solusi, yang keenam pemilihan solusi, pilih solusi yang terbaik, yang ketujuh implementasi, jalankan solusinya, yang kedelapan evaluasi, tinjau hasil dan perbaiki. Yang kedua, diskusi terbuka. Diskusi terbuka adalah metode diskusi yang memungkinkan peserta untuk berbagi pendapat, ide, dan pengalaman secara bebas dan terbuka. Manfaat dari diskusi terbuka itu meningkatkan komunikasi efektif, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kerjasama tim, mengembangkan kemampuan mendengarkan, meningkatkan kesadaran akan perspektif lain, mengembangkan kemampuan berargumentasi, meningkatkan kreativitas. Terus ada lagi yang ketiga, pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan adalah proses meningkatkan kemampuan dan kompetensi individu dalam berbagai bidang. Terus yang keempat, refleksi diri. Refleksi diri adalah proses evaluasi dan pemahaman tentang diri sendiri, termasuk pikiran, perasaan, dan tindakan. Ada manfaat dan cara melakukan refleksi diri. Manfaat refleksi diri yang pertama meningkatkan kesadaran diri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, mengembangkan kemampuan belajar dari kesalahan, meningkatkan motivasi dan tujuan, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan hubungan interpersonal, mengembangkan kemampuan mengambil keputusan,
Dan cara melakukan refleksi diri itu yang pertama bermeditasi atau berdiam diri, merenung. Yang kedua menulis catatan kayak harian seperti itu. Yang ketiga membuat daftar pertanyaan refleksi. Misalnya nih, apa yang saya pelajari hari ini? Yang keempat berbicara dengan teman atau mentor. Yang kelima menganalisis pengalaman masa lalu. Yang keenam menetapkan tujuan dan rencana aksi. Yang ketujuh menerima umpan balik dari orang lain. Jadi kita harus bisa menerima menerima pendapat orang lain. Nah, ada beberapa pertanyaan juga dari refleksi diri. Itu yang pertama, contohnya, apa yang saya capai hari ini? Terus, apa yang saya pelajari tentang diri sendiri? Apa kekuatan dan kelemahan saya? Dan masih banyak lainnya. Dan yang kelima, itu adalah kolaborasi. Jadi, kolaborasi adalah kerjasama antara individu, tim, atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, prinsip dari kolaborasi itu tuh adalah kerjasama, menggabungkan kemampuan dan pengetahuan, komunikasi yang efektif, kesepakatan tujuan, keterlibatan aktif, berpartisipasi dari semua anggota, penghormatan perbedaan, menghargai perspektif berbeda, fleksibilitas, adaptasi dengan perubahan, kepercayaan, membangun kepercayaan tim. Nah, ada beberapa contoh ya, implementasi pendidikan karakter di era digital dalam perspektif eksistensialisme itu di ruang kelas. Contohnya saya ingin mencontohkan di ruang kelas. Itu materi pembelajaran nih. Yang pertama membahas kasus. Kita bahas dulu kasusnya nih. Guru menyajikan kasus nyata tentang cyberbullying. Kemudian meminta siswa untuk berdiskusi dan mencari solusi. Jadi guru itu berdiskusi kepada siswa tentang bully dan mencari solusinya. Nah, aktivitas pembelajarannya itu diskusi kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok untuk mendiskusikan topik-topik seperti privasi data, kebebasan berekspresi, dan etika online agar tidak terjadinya cyberbullying seperti itu. Terus proyek membuat film pendek. Jadi siswa itu diminta untuk membuat film pendek tentang kesadaran digital dan tanggung jawabnya.